Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas sunnah-sunnahnya wudhu, maka sekarang kita akan membahas makruhatul wudhu. Makruh-makruh yang dilakukan apabila dilakukan pada atau ketika wudhu. Yaitu ada beberapa makruh yang disebutkan dalam kitab ini, Ghayatul Munah, Syarah Safiatul Najah. Yang pertama adalah taqdimul yusra min yadayhi wa rijlaihi 'alal yumna, mendahulukan anggota yang kiri daripada anggota wudhu daripada kanan. Jelas ini, mendahulukan kaki kiri daripada kaki kanan, mendahulukan tangan kiri ataupun tangan kanan, ini termasuk hal yang sunnah. Al-mubalaghah fil madbati wal istinsyaki lis-shaim, berlebihan bagi orang yang puasa di dalam madmadah, berkumur ataupun istinsyak, menghirup air. Tentunya nggak boleh berlebihan, sewajarnya saja kalau orang itu puasa. Kemudian al-isti'anah biman yutahhir a'dha'ahu bila udhr, minta bantuan sama orang lain untuk diwudui, untuk mensucikan anggota wudhunya tanpa udzur, nggak ada sebab, nggak sakit, nggak ada apa. Nah, ini kenapa? Karena di situ ada kayak sedikit sombong. Karena ibadah hakikatnya bukan orang sombong, tapi orang yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan orang yang minta tolong di dalam menuangkan air. Antara mewudui sama menuangkan air beda. Kalau mewudui, dia yang mengusap, dia yang membasuh. Tapi kalau menuangkan saja itu enggak makruh, tapi khilaful aula, lebih baik ditinggalkan. Kemudian al-israf fil ma', ya, boros di dalam air kebanyakan, ya, lebih daripada sewajarnya. Az-ziyadah 'ala thalath, lebih daripada 3, wa naqs min anha, ya, dan kurang daripada 3 juga makruh. Jadi memang harus 3 biar terbebas dari kemakruhan. Nah, kemudian ketika kita berada di air yang memang disediakan umum, itu kita juga nggak boleh berlebih-lebihan, ya. Harus sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh berlebihan banyaknya juga. Nah, kemudian di antara sunnah atau hal-hal yang dimakruhkan itu adalah apa? Banyak sekali tentunya. Bahkan ada beberapa hal yang apabila dilakukan itu mendapatkan sunnah, ditinggalkan dia mendapatkan kemakruhan. Seperti apa ya? Seperti itu tadi, lebih daripada 3 atau kurang daripada 3. Kemudian mendahulukan kiri daripada kanan. Karena ini kalau dilakukan kan kanan dahulu kemudian kiri kan sunnah. Tapi nggak semuanya demikian. Karena ada beberapa ulama yang menyebutkan hal-hal yang memang hal-hal yang dilakukan sunnah, ya sunnah, tapi belum tentu yang kalau ditinggalkan itu menjadi makruh. Tidak semua demikian. Kemudian kalau kita masalah air yang disediakan untuk umum, kita lihat kalau ada air itu biasanya kalau di negeri-negeri Arab itu ada, itu namanya barodah atau al-ma'ul musabbal, tempat air yang disediakan, yang di fasilitas umum. Jadi kalau fasilitas umum ini digunakan untuk wudhu, maka ya digunakan wudhu, nggak boleh untuk minum, haram. Tapi kalau ini untuk minum, ya harus digunakan untuk minum saja. Sewajarnya, nggak boleh dipindah-pindah juga, harus diminum di tempat, karena itu biasanya diminum di tempat sesuai kebutuhan saja. Ya, dan juga nggak boleh yang memang air itu umum untuk minum, nggak boleh dibuat wudhu, maka haram. Ya, hukumnya itu haram. Ya, kemudian haram juga memindahkan air itu tadi, ya, yang di tempat fasilitas umum itu tadi dipindah min ghairi mahallihi, ya, mesti selain tempatnya. Jadi mungkin bawa 1 galon, dibawa keluar. Nah, ini kalau nggak ada izin atau nggak ada kebiasaan seperti itu, ini kan fasilitas umum, ya harus digunakan di situ seperti itu. Dan ini disebutkan di dalam kitab fikih seperti ini. Kemudian ada kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, yaitu adalah inna kulla sunnatin fil wudu
ittafaqu 'ala al-ityani biha yukrahu tarkuha. Ini kaidah yang saya jelaskan tadi, yaitu adalah sesungguhnya semua sunnah di dalam wudu ittafaqu 'ala al-ityan biha, yang para ulama bersepakat untuk mendatanginya, untuk melakukannya, maka yukrahu tarkuha, makruh untuk ditinggalkan. Wa yakunu tarkuha min makruhatil wudu, dan hal itu atau meninggalkan yang hal-hal yang disepakati kesunahannya itu menjadi makruhnya wudu. Artinya kalau ada pekerjaan atau kesunahan yang tidak disepakati, maka kalau ditinggalkan itu ya nggak menjadi makruh. Hanya yang disepakati oleh ulama, dalilnya jelas dan dilakukannya itu menjadi sunnah, maka ditinggalkan itu menjadi makruh. Seperti mendahulukan kanan kan sunnah, disepakati, maka melakukan kiri dulu kemudian kanan, itu termasuk kemakruhan wudu. Hakana wallahu a'lamu bissawab.